Pernahkah kalian membayangkan, seorang petugas kebersihan yang hidupnya pas-pasan, berani menolak uang tunai 200 juta rupiah di depan matanya demi mempertahankan harga diri? Di saat ibunya sedang sekarat dan butuh biaya operasi, dia justru membuang kesempatan emas itu karena tidak ingin menggadaikan kejujurannya. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang bagaimana ketulusan hati bisa mengubah nasib seseorang dari debu jalanan menjadi permata yang berkilau. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat inspiratif dan penuh emosi ini, mari kita sama-sama berdoa sejenak. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan setia menonton video ini, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kebahagiaan yang tak putus-putus bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Ayo, tulis kata Amin di kolom komentar agar doa baik ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Tulis juga dari kota mana kalian berasal, supaya kita bisa saling menyapa dan bersilaturahmi satu sama lain. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari baru saja menyentuh kaca-kaca gedung pencakar langit di kawasan bisnis tersibuk di Jakarta. Gedung itu berdiri megah, menjulang tinggi seolah ingin menembus awan. Di lobi utama yang lantainya terbuat dari marmer impor mahal, terlihat seorang pemuda sedang sibuk dengan alat pelnya. Namanya Reza. Usianya baru 24 tahun, namun gurat kelelahan sudah tampak samar di wajahnya yang tampan. Reza bukanlah seorang manajer atau eksekutif muda yang berlalu lalang dengan jas mahal dan aroma parfum menyengat. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Seragam birunya yang sedikit lusuh menjadi pembeda yang kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Namun, ada yang berbeda dari cara Reza bekerja. Dia tidak sekadar menggeser kain pel ke sana kemari. Dia membersihkan setiap noda dengan teliti, seolah lantai itu adalah benda berharga miliknya sendiri. Keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya, tapi dia tetap tersenyum ramah menyapa setiap orang yang lewat. Meskipun sapaannya itu seringkali hanya dibalas dengan angin lalu atau tatapan merendahkan. Suasana lobi pagi itu sangat sibuk. Bunyi hak sepatu yang beradu dengan lantai marmer terdengar bersahut-sahutan. Tiba-tiba, kehebohan kecil terjadi di dekat pintu putar otomatis. Seekor kucing kecil yang kotor dan kurus menyelinap masuk. Kucing itu mengeong lemah, mungkin tersesat atau mencari sisa makanan karena kelaparan. Seorang petugas keamanan bertubuh tegap segera berlari menghampiri kucing malang itu. Wajahnya garang, sepatu bot hitamnya yang keras sudah siap melayang untuk menendang hewan kecil itu keluar. Hus! Pergi sana! Hewan kotor dilarang masuk. Bentak petugas keamanan itu sambil mengayunkan kakinya. Namun, sebelum sepatu keras itu mengenai tubuh ringkih si kucing, sebuah tangan dengan cepat menyambar tubuh hewan itu. Itu tangan Reza. Dia rela menjatuhkan gagang pelnya demi menyelamatkan nyawa makhluk kecil itu. Reza mendekap kucing kotor itu ke dadanya, tidak peduli seragam kerjanya jadi ikut kotor terkena debu jalanan. Jangan, Pak, jangan ditendang, ucap Reza dengan napas terengah karena kaget. Suaranya lembut namun tegas. Dia cuma makhluk hidup yang tersesat. Kasihan kalau disakiti. Petugas keamanan itu melotot, merasa tersinggung karena ditegur oleh seorang bawahan. Reza, kamu itu cuma tukang bersih-bersih, jangan sok jadi pahlawan. Bawa pergi hewan menjijikan itu atau saya laporkan kamu karena mengotori area steril. Iya, Pak, maaf, biar saya yang bawa keluar, jawab Reza sopan sambil menunduk. Reza kemudian berjalan cepat menuju taman di luar gedung. Dia meletakkan kucing itu perlahan di bawah pohon yang rindang. Dari saku celananya, dia mengeluarkan separuh roti tawar yang sebenarnya adalah jatah sarapannya sendiri. Makan ya, Pus. Maaf aku cuma punya ini. Kamu jangan masuk ke sana lagi ya. Orang-orang di dalam sana sibuk, mereka nggak suka diganggu. Gumam Reza sambil mengelus kepala kucing itu dengan sayang. Tanpa Reza sadari, sepasang mata indah sedang memperhatikannya dari balik pilar besar di dekat pintu masuk. Itu adalah Siska. Gadis muda itu berdiri mematung. Penampilannya sangat sederhana, hanya mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan biasa, persis seperti anak magang pada umumnya. Tidak ada yang tahu bahwa Siska sebenarnya adalah putri tunggal pemilik gedung megah tempat mereka berpijak saat ini. Siska memegang dadanya yang berdesir halus. Selama ini,
Dia hidup di lingkungan elit di mana orang-orang menilai segala sesuatu dari uang dan jabatan. Tapi pagi ini, dia melihat pemandangan yang langka. Seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, bahkan sarapannya pun dia bagi, berani pasang badan demi seekor kucing jalanan. Di kota sekeras Jakarta, ternyata masih ada hati selembut itu, bisik Siska pelan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman manis. Sejak detik itu, pandangan Siska tak bisa lepas dari sosok Reza yang kini kembali memungut kain pelnya dan melanjutkan pekerjaan dalam diam. Pertemuan tak sengaja itu menjadi awal dari takdir yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Matahari Jakarta semakin tinggi, membakar aspal jalanan hingga udara terasa bergelombang karena panas. Saat jam istirahat tiba, karyawan-karyawan necis dari gedung Adiguna berhamburan keluar. Mereka berjalan berkelompok menuju restoran-restoran mewah berpendingin udara di seberang jalan, membicarakan proyek miliaran rupiah atau rencana liburan ke luar negeri. Bagi mereka, makan siang adalah ajang pamer gaya hidup. Namun, pemandangan berbeda terlihat pada Reza. Pemuda itu berjalan menunduk, menyelinap di antara kerumunan orang-orang wangi itu, menuju ke gang sempit di belakang gedung. Tujuannya hanyalah sebuah warung tenda sederhana beratapkan terpal biru yang sudah kusam. Disinilah tempat kaum pekerja rendahan seperti dirinya mengisi perut. Uap panas dari masakan bercampur dengan debu jalanan dan asap kendaraan, menciptakan aroma yang jauh dari kata mewah. Reza memesan menu andalannya, nasi separuh dengan lauk telur dadar dan sayur nangka. Dia duduk di bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas, di pojokan warung yang paling sepi. Sambil menyeka keringat di lehernya dengan tisu makan yang tipis, Reza mulai menyuap nasinya. Dia makan dengan lahap, mensyukuri rezeki hari itu meski sederhana. Tiba-tiba, sebuah bayangan menutupi piring makannya. Reza mendongak dan hampir tersedak karena terkejut. Di hadapannya berdiri Siska, gadis magang yang tadi pagi dia lihat di lobi. Siska tersenyum lebar sambil memegang kotak bekal berwarna merah muda. "Boleh duduk di sini, Mas?" "Meja lain penuh semua," tanya Siska dengan nada ceria. Tanpa menunggu jawaban dia langsung duduk di bangku kayu di depan Reza. Reza buru-buru menelan makanannya dan meminum air putih dari gelas plastik. Dia merasa canggung luar biasa. Jarang sekali ada karyawan kantor, walau cuma anak magang, yang mau makan di tempat panas dan berdebu seperti ini. Biasanya mereka takut baju kerja mereka bau asap atau keringat. Mbak Siska. "Aduh, jangan di sini, Mbak. Di sini panas, banyak lalat, nanti baju Mbak bau asap loh. Mending Mbak makan di kantin karyawan saja," ucap Reza dengan gugup, merasa tidak enak hati. Siska justru tertawa kecil, sebuah tawa yang renyah dan tidak dibuat-buat. Dia membuka kotak bekalnya yang berisi nasi goreng buatan sendiri. "Nggak apa-apa kali, Mas. Sama-sama makan nasi juga kok. Lagian di kantin AC-nya dingin, tapi orang-orangnya kaku. Mending di sini, panas tapi orangnya ramah kayak Mas Reza." Wajah Reza memerah mendengar pujian yang blak-blakan itu. Dia tidak menyangka gadis secantik Siska bisa bicara sesantai itu dengan petugas kebersihan. Siska kemudian menyodorkan satu potong ayam goreng dari kotak bekalnya ke piring Reza. "Nih, cobain masakan aku. Kebanyakan nih bawanya, nanti mubazir," kata Siska beralasan, padahal dia sengaja ingin berbagi. Nggak usah, Mbak. Makasih, saya makan ini aja udah cukup kok," tolak Reza halus. "Ih, jangan ditolak dong. Katanya pamali kalau nolak rezeki. Makan ya, biar kuat kerjanya," paksa Siska sambil meletakkan ayam itu di piring Reza. Siang itu, di tengah hiruk pikuk warung tenda dan udara panas Jakarta, dinding pemisah antara mereka seolah runtuh. Mereka mengobrol tentang hal-hal remeh, dan Reza perlahan mulai melupakan rasa mindernya. Dia melihat Siska bukan sebagai karyawati yang tak terjangkau, melainkan sebagai teman baru yang hangat dan menyenangkan. Tanpa Reza tahu, Siska justru semakin kagum melihat kesederhanaan dan sopan santun Reza yang tidak dibuat-buat, sesuatu yang jarang ia temukan di lingkaran pergaulan ayahnya yang penuh kepalsuan. Jam istirahat telah usai. Suasana kantor divisi pemasaran kembali sibuk dengan suara ketikan keyboard dan dering telepon. Udara di ruangan itu terasa dingin menusuk tulang karena pendingin ruangan yang diputar maksimal. Namun bagi Niko, sang manajer pemasaran, udara justru terasa panas membakar hati. Niko duduk di kursi kerjanya yang empuk,
Matanya menatap tajam ke arah pintu kaca ruangan. Di sana, dia melihat Siska baru saja masuk kembali setelah jam makan siang. Wajah gadis itu tampak cerah. Bibirnya menyunggingkan senyum manis yang jarang sekali dia perlihatkan kepada siapapun di kantor ini. Namun, yang membuat darah Niko mendidih adalah arah senyuman itu. Siska sempat menoleh ke belakang dan melambaikan tangan kecil kepada Reza yang sedang membawa kantong sampah besar di lorong. Niko meremas pulpen mahalnya hingga buku-buku jarinya memutih. Dia sudah lama menaruh hati pada Siska. Meskipun status Siska hanya anak magang, kecantikannya yang alami dan sikapnya yang anggun membuat Niko tergila-gila. Niko merasa dialah yang paling pantas bersanding dengan Siska, seorang manajer muda, sukses, dan kaya. Bukan seorang petugas kebersihan rendahan yang bau matahari seperti Reza. Dasar tikus got. Berani-beraninya dia mendekati targetku, geram Niko dalam hati. Rasa cemburu buta seketika menguasai akal sehatnya. Dia ingin menunjukkan kepada Siska siapa yang berkuasa di sini, dan di mana sebenarnya tempat untuk orang miskin seperti Reza. Niko sengaja menunggu momen yang pas. Saat Reza masuk ruangan untuk mengambil sampah di tong sampah sudut ruangan, Niko berdiri. Dia memegang gelas kopi dari gerai kopi ternama yang masih penuh. Tepat ketika Reza melintas di dekat mejanya, yang kebetulan dekat dengan meja Siska, Niko dengan sengaja menyenggolkan tangannya sendiri. Cairan kopi hitam pekat itu tumpah membasahi lantai keramik putih yang bersih, bahkan memercik sedikit ke sepatu kulit mengkilap milik Niko. "Heh, punya mata nggak sih lo?" bentak Niko tiba-tiba. Suaranya menggelegar memenuhi seluruh ruangan, membuat semua staf terlonjak kaget dan seketika hening. Reza yang tidak tahu apa-apa terperanjat. Maaf, Pak Niko. Saya tidak menyenggol Bapak," jawab Reza dengan suara gemetar, berusaha membela diri dengan sopan. "Masih berani ngelawan? Jelas-jelas lo jalan gak lihat-lihat." Niko memotong ucapan Reza dengan nada tinggi, sengaja mencari keributan agar Siska melihat. "Lihat nih. Sepatu mahal saya jadi kotor gara-gara lo. Lo tahu nggak harga sepatu ini lebih mahal dari gaji lo setahun?" Reza menunduk, sadar bahwa melawan atasan yang sedang marah, meskipun dia benar, hanya akan membuatnya kehilangan pekerjaan. "Maafkan saya, Pak. Saya akan bersihkan sekarang." "Ya iyalah harus dibersihin. Sekarang. Bersihin sepatu saya juga. Pakai tangan lo," perintah Niko dengan angkuh sambil menyodorkan kakinya ke depan. Siska yang duduk tak jauh dari situ menahan napas. Matanya membelalak tak percaya melihat kekejaman Niko. Dia melihat Reza perlahan berlutut di lantai, mengeluarkan kain lap dari saku celananya, dan mulai membersihkan noda kopi di sepatu Niko dengan telaten. Pemandangan itu begitu menyayat hati. Reza merendahkan tubuhnya demi mencari nafkah, sementara Niko berdiri tegak dengan senyum kemenangan yang licik, merasa bangga bisa menginjak harga diri orang lain di depan wanita yang disukainya. Namun, Niko salah besar. Dia mengira kekuasaannya akan membuat Siska kagum. Padahal di dalam hati Siska, rasa jijik dan marah mulai tumbuh subur. Siska menatap Niko dengan pandangan dingin yang mematikan, mencatat nama manajer sombong itu dalam daftar hitamnya. Hari itu, Niko bukan memenangkan hati Siska, melainkan menggali lubang kehancurannya sendiri. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut menangis melihat ketidakadilan yang terjadi di siang harinya. Hujan deras mengguyur kawasan Sudirman tanpa ampun, menyisakan genangan air di aspal dan membuat udara menjadi dingin menusuk. Lampu-lampu gedung pencakar langit berpendar kabur di balik tirai hujan, sementara suara klakson kendaraan yang macet bersahutan dengan gemuruh petir. Di halte Transjakarta Tosari yang megah menyerupai kapal pesiar itu, ratusan orang berdesakan menunggu bus. Mereka sibuk dengan dunia masing-masing. Ada yang menunduk menatap layar ponsel, ada yang memasang penyuara jempol di telinga, seolah menutup diri dari lingkungan sekitar. Di tengah kerumunan yang egois itu, terlihat seorang bapak tua berpakaian lusuh sedang duduk meringkuk di bangku pojok. Jaketnya kusam dan berlubang di beberapa bagian, tubuhnya gemetar kedinginan, dan tangannya memegangi perut seakan menahan rasa sakit yang amat sangat. Itu adalah Pak Wiryawan, sang pemilik imperium bisnis, yang sedang menyamar. Dia sengaja melepaskan segala atribut kemewahannya malam itu, untuk melihat wajah asli kota ini. Dia berpura-pura merintih, "Tolong dompet saya dicopet, perut saya sakit." Namun, suaranya tenggelam oleh deru hujan dan ketidakpedulian orang-orang.
Para eksekutif muda yang berdiri di dekatnya justru menjauh, menutup hidung mereka, jijik melihat penampilan bapak tua itu yang dianggap mengganggu pemandangan. Reza baru saja tiba di halte dengan langkah gontai. Tubuhnya lelah luar biasa setelah seharian bekerja keras, ditambah lagi hatinya masih sakit akibat perlakuan kasar Niko tadi siang. Namun, saat matanya menangkap sosok bapak tua yang menggigil itu, rasa lelahnya seketika hilang berganti rasa iba. Tanpa pikir panjang, Reza mendekat dan berlutut di hadapan bapak tua itu. "Bapak? Bapak sakit? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Reza dengan nada khawatir. Dia tidak peduli jika celana kerjanya basah terkena cipratan air hujan dari lantai halte. Pak Wiryawan menatap pemuda itu dengan mata sayu yang dibuat-buat. "Nak, tolong Bapak. Dompet Bapak hilang dicopet orang di jembatan penyeberangan. Bapak belum makan seharian, mak Bapak kambuh perih sekali. Bapak bingung mau pulang gak punya ongkos." Reza meraba saku celananya. Di sana hanya tersisa beberapa lembar uang ribuan yang lusuh, sisa gaji bulan lalu yang sudah menipis. Uang itu sebenarnya adalah ongkosnya untuk naik angkutan umum pulang ke kontrakannya yang jauh, serta jatah makan malamnya. Reza terdiam sejenak, menatap uang kumal itu, lalu menatap wajah kesakitan si bapak tua. Pergulatan batin terjadi, namun nuraninya menang telak. "Bapak tunggu sebentar ya," ujar Reza. Dia berlari menembus hujan menuju pedagang asongan yang berteduh di bawah jembatan. Tak lama, dia kembali membawa sebotol air mineral hangat dan sepotong roti sobek. "Ini Pak, diminum dulu air hangatnya biar perutnya enakan. Ini ada roti buat ganja lapar," kata Reza sambil membantu membukakan tutup botol. Setelah bapak tua itu minum, Reza menggenggam tangan keriput itu dan meletakkan sisa uang terakhirnya di sana. "Dan ini, Pak, maaf cuma sedikit, tapi insya Allah cukup buat Bapak naik angkot sampai rumah." "Tapi Nak, kalau ini buat Bapak, kamu pulang naik apa?" "Hujan deras begini," tanya Pak Wiryawan. Kali ini rasa kagetnya bukan akting. Dia benar-benar terenyuh. Reza tersenyum tulus, sebuah senyuman yang menghangatkan malam yang beku itu. "Nggak apa-apa, Pak. Saya masih muda, kaki saya masih kuat. Saya bisa jalan kaki, hitung-hitung olahraga. Yang penting Bapak bisa pulang dan istirahat." Setelah memastikan bapak tua itu naik ke dalam bus, Reza merapatkan jaket tipisnya. Dia menarik napas panjang dan mulai melangkah menembus hujan deras, berjalan kaki menyusuri trotoar Sudirman yang panjang. Dia pulang dengan perut lapar dan kaki yang pegal, tapi hatinya terasa sangat lapang. Di balik kaca jendela bus yang mulai melaju, Pak Wiryawan menatap punggung Reza yang perlahan menghilang di balik tirai hujan dengan pandangan berkaca-kaca. Dia telah menemukan permata yang dia cari. Malam semakin larut ketika Reza akhirnya tiba di depan pintu kamar kontrakannya. Tubuhnya basah kuyup, menggigil hebat karena terpaan angin malam dan hujan yang tak kunjung reda sepanjang perjalanan pulangnya yang ditempuh dengan berjalan kaki. Kontrakan itu hanyalah sebuah petak sempit berukuran 3x3 meter di gang sempit yang lembab. Tidak ada perabotan mewah di sana, hanya selembar kasur tipis di lantai, lemari plastik tua, dan sebuah kipas angin kecil yang sudah berdebu. Reza melepaskan sepatu kerjanya yang sudah jebol di bagian ujungnya, lalu duduk bersandar di dinding yang catnya mulai mengelupas. Perutnya berbunyi nyaring menuntut diisi, namun dia hanya bisa meminum sisa air putih dari botol kemasan. Rasa lapar itu dia coba abaikan dengan menatap satu-satunya hiasan di kamar itu, sebuah foto tua di dalam bingkai kayu. Foto dirinya dan ibunya di kampung. Senyum tulus sang ibu selalu menjadi obat lelah paling ampuh bagi Reza, setelah seharian diperlakukan tidak adil oleh dunia. Baru saja dia hendak memejamkan mata untuk mengistirahatkan badannya yang remuk redam, ponsel jadul miliknya bergetar di atas kasur. Layarnya retak, namun masih bisa menyala. Nama, Bu Tejo, tetangga kampung, tertera di sana. Jantung Reza berdegup kencang. Firasat buruk tiba-tiba menyergapnya. Tidak biasanya tetangganya menelepon larut malam begini kecuali ada hal yang sangat mendesak. Dengan tangan gemetar, Reza menekan tombol hijau. "Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Bu Tejo?" Suara isak tangis terdengar dari ujung telepon, membuat darah Reza seketika berdesir hebat. "Waalaikumsalam, Reza. Kamu harus tabah ya, Nak. Ibumu, Za. Ibumu sore tadi jatuh pingsan di ladang." "Ibu kenapa, Bu? Sekarang ibu di mana?"
Tanya Reza panik, rasa dingin di tubuhnya berganti menjadi panas karena cemas. Sekarang sudah di rumah sakit kabupaten. Dokter bilang jantung ibumu sudah sangat lemah. Ada penyumbatan parah. Harus segera dioperasi pasang ring malam ini juga atau besok pagi paling lambat. Kalau tidak dokter takut ibumu tidak akan bertahan. Za, suara Butejo terdengar putus-putus menahan tangis. Reza merasa dunianya runtuh seketika. Oh, operasi? Biayanya berapa, Bu? Tadi Pak Dokter bilang butuh biaya sekitar 50 juta rupiah untuk operasi dan obat-obatannya, karena ibumu tidak punya asuransi. Kami warga kampung cuma bisa bantu seadanya. Za, kamu yang sabar ya. 50 juta. Angka itu berdengung di telinga Reza seperti petir di siang bolong. Bagi orang kaya seperti Pak Wiryawan atau Niko, uang segitu mungkin hanya harga sebuah jam tangan atau biaya pesta semalam. Tapi bagi Reza, 50 juta adalah angka yang mustahil. Gajinya sebagai petugas kebersihan hanya cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Tabungannya pun nyaris tidak ada karena selalu dikirim ke kampung. Sambungan telepon terputus setelah Reza mengucapkan terima kasih dengan suara parau. Dia meletakkan ponselnya, lalu tubuhnya merosot ke lantai. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah ruah, bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Reza bersujud di atas lantai dingin itu, menangis sejadi-jadinya dalam kesunyian malam. Dia baru saja memberikan uang terakhirnya untuk menolong orang asing di jalanan, karena percaya Tuhan akan menggantinya. Namun kini, ujian yang datang justru lebih berat dari yang bisa dia bayangkan. Di dalam sujud panjangnya, Reza merintih pilu, memohon keajaiban. Dia rela melakukan apa saja, bekerja sekeras apapun, asalkan ibunya bisa selamat. Namun, di tengah keputusasaan itu, bayangan wajah sombong Niko dan kemewahan kantor tempatnya bekerja melintas di benaknya, membisikkan godaan-godaan halus tentang cara cepat mendapatkan uang di kota besar yang kejam ini. Keesokan paginya, matahari Jakarta bersinar terik seolah tak peduli pada hati Reza yang sedang mendung kelabu. Dengan langkah berat dan sisa keberanian yang dikumpulkan semalaman, Reza berdiri di depan pintu kaca ruangan manajer pemasaran. Tangannya yang kasar menggenggam erat selembar kertas permohonan pinjaman karyawan yang sudah kusut, karena keringat dingin di telapak tangannya. Reza mengetuk pintu perlahan, lalu masuk dengan kepala tertunduk. Di dalam ruangan yang sejuk dan wangi aromaterapi mahal itu, Niko duduk bersandar di kursi kulitnya sambil memutar-mutar pena. Dia menatap kedatangan Reza dengan tatapan jijik, seolah ada kotoran yang masuk ke istananya. Ada apa lagi? Lantai di sini sudah bersih. Gak usah cari muka, ketus Niko tanpa mempersilakan Reza duduk. Reza menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Maaf mengganggu waktunya, Pak Niko. Saya mau mengajukan kasbon. Ibu saya kritis di kampung, butuh operasi jantung segera. Biayanya 50 juta, Pak. Saya mohon bantuannya, Pak. Saya janji akan kerja lembur setiap hari tanpa dibayar. Potong gaji saya sampai lunas juga tidak apa-apa. Tolong saya, Pak. Reza menyodorkan kertas permohonan itu dengan tangan gemetar. Niko menyambar kertas itu dengan kasar, membacanya sekilas, lalu tawanya meledak. Tawa yang bukan karena lucu, tapi tawa penghinaan yang menyayat hati. 50 juta? Niko mengulang nominal itu dengan nada mengejek. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Reza, menatap rendah pemuda itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Reza, lo itu cuma OB. Sadar diri dong. Lo pikir kantor ini bank nenek moyang lo? Atau lo pikir kantor ini dinas sosial yang tugasnya nyantunin orang miskin? Tapi Pak, ini nyawa ibu saya. Suara Reza tercekat menahan tangis. Saya nggak peduli, bentak Niko tepat di depan wajah Reza. Itu bukan urusan perusahaan. Kalau lo miskin, jangan nyusahin orang lain. Kalau butuh duit sebanyak itu, sana jual ginjal lo, atau jual aja harga diri lo, kali aja ada yang mau beli, walaupun saya ragu ada harganya. Dengan gerakan cepat, Niko merobek kertas permohonan itu menjadi dua, lalu merobeknya lagi menjadi potongan-potongan kecil. Dia melemparkan serpihan kertas itu tepat ke wajah Reza. Potongan kertas itu berjatuhan ke lantai seperti salju yang dingin, membekukan hati Reza seketika. Reza diam mematung. Hatinya hancur berkeping-keping, lebih hancur dari kertas yang berserakan di kakinya. Dia perlahan berlutut,
memunguti sampah kertas itu satu persatu dengan air mata yang mulai menetes tanpa suara. Dia tidak melawan, karena dia tahu perlawanan hanya akan membuatnya dipecat dan kehilangan harapan terakhirnya. Di luar ruangan, Siska berdiri mematung di balik partisi kaca. Dia membawa tumpukan berkas yang sedianya akan diserahkan ke Nico. Telinganya mendengar jelas setiap kata kejam yang dilontarkan Nico. Dadanya sesak oleh amarah melihat Reza diperlakukan serendah itu. Tangan Siska mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tunggu pembalasanku, Nico. Kamu salah memilih lawan, batin Siska geram. Dia memutar balik badannya, membatalkan niat masuk ruangan itu. Siska mencatat kejadian hari ini dalam ingatannya, sebagai bukti betapa busuknya karakter pria yang selama ini dipuja-puja karena jabatannya itu. Sementara di dalam, Reza bangkit berdiri dengan tatapan kosong, membawa luka yang menganga lebar di dadanya. Dengan hati yang masih perih akibat hinaan Nico, Reza menyeret langkah kakinya menuju lantai 40. Ini adalah lantai eksekutif, area paling eksklusif di gedung itu yang hanya boleh dimasuki oleh jajaran direksi dan tamu-tamu penting. Tugas Reza selanjutnya adalah membersihkan toilet VIP di sana. Berbeda dengan toilet di lantai lain, toilet ini sepi, harum semerbak aromaterapi lavender, dan lantainya selalu kering berkilau. Reza mulai mengelap wastafel marmer itu dengan gerakan mekanis. Pikirannya melayang jauh ke kampung halaman, membayangkan wajah ibunya yang pucat menahan sakit. Rasa putus asa mulai merayapi jiwanya. Dari mana dia bisa mendapatkan uang 50 juta dalam waktu kurang dari 24 jam? Mengemis pada Nico sudah gagal, meminjam pada teman sesama petugas kebersihan pun mustahil karena nasib mereka sama susahnya. Saat sedang merapikan tumpukan tisu tangan, mata Reza tertumbuk pada sebuah benda di atas meja rias wastafel, tersembunyi di balik pot bunga anggrek hias. Sebuah tas tangan kecil berbahan kulit asli berwarna hitam pekat. Tas itu terlihat sangat mewah dan tertinggal begitu saja. Reza menengok ke kanan dan kiri. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, dia memberanikan diri membuka sedikit resleting tas itu, berniat mencari kartu identitas pemiliknya agar bisa dikembalikan. Namun, apa yang dia lihat justru membuat napasnya tercekat. Di dalam tas itu, tidak hanya ada kartu identitas, tapi tumpukan uang tunai berwarna merah dan pecahan mata uang asing yang sangat tebal. Di sela-sela tumpukan uang itu, terselip sebuah jam tangan emas bertabur berlian yang kilaunya menyilaukan mata. Reza mundur selangkah, kakinya lemas. Setan membisikkan godaan yang sangat manis di telinganya. Ambil, Reza. Tidak ada yang melihat. Tidak ada kamera pengawas di dalam toilet. Uang ini lebih dari cukup untuk operasi ibumu. Bahkan sisanya bisa untuk modal usaha dan keluar dari kemiskinan ini. Pemilik tas ini pasti orang kaya raya, kehilangan segini tidak akan membuatnya miskin. Keringat dingin mengucur deras di dahi Reza. Tangannya terulur, menyentuh permukaan tas kulit yang dingin itu. Bayangan ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit, seolah menarik-narik tangannya untuk mengambil tas itu. Ini adalah jalan pintas yang dikirim Tuhan, pikirnya sesaat. Cukup masukkan ke dalam kantong sampah hitam, bawa keluar, dan hidupnya akan selamat. Namun, tiba-tiba suara lembut ibunya terngiang di kepalanya, memecahkan godaan itu. Nak, kemiskinan bukan alasan untuk mengambil hak orang lain. Rezeki haram itu daging tumbuh. Lebih baik kita makan nasi garam tapi tidur nyenyak, daripada makan daging tapi hidup dihantui rasa bersalah. Reza tersentak. Dia menarik tangannya seolah tersengat listrik. Astagfirullah. Apa yang aku pikirkan? Gumamnya dengan napas memburu. Maafkan Reza, Bu. Reza hampir saja jadi maling. Dengan cepat, Reza menutup kembali resleting tas itu rapat-rapat. Dia tidak membiarkan setan menang hari ini. Tanpa membuang waktu, Reza menyambar tas itu dan berlari keluar toilet sekuat tenaga. Dia berlari menuju lorong lift, berharap pemiliknya belum pergi jauh. Di depan pintu lift yang hampir tertutup, dia melihat seorang pria parubaya berjas mahal sedang sibuk menelepon. "Pak, tunggu, Pak," teriak Reza sambil mengganjal pintu lift dengan kakinya. Pria itu terkejut. Reza menyodorkan tas kulit itu dengan napas tersengal-sengal. "Bapak ketinggalan ini di wastafel toilet." Pria itu meraba sakunya dan baru sadar tasnya hilang.
Dia memeriksa isinya dan menatap Reza dengan pandangan takjub. Namun, Reza tidak menunggu ucapan terima kasih atau imbalan. Dia langsung membungkuk hormat dan berbalik pergi kembali ke pekerjaannya. Bagi Reza, dia tidak butuh pujian. Dia hanya ingin menjaga satu-satunya harta yang dia miliki saat ini, kejujuran. Sore itu, langit di luar jendela kantor mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Di ruangan divisi pemasaran, Niko duduk gelisah di kursinya. Matanya tidak lepas dari pantulan kaca yang memperlihatkan interaksi antara Siska dan Reza di koridor dekat pantry. Siska terlihat memberikan sebotol minuman dingin kepada Reza sambil tertawa lepas. Sebuah tawa bahagia yang tidak pernah Siska berikan kepada Niko, sang manajer yang merasa dirinya sempurna. Api cemburu membakar akal sehat Niko hingga menjadi abu. Dia tidak bisa membiarkan tikus got seperti Reza menang. Harga dirinya sebagai pria sukses tercoreng. Jika dia tidak bisa memiliki hati Siska dengan cara halus, maka dia harus menyingkirkan saingannya dengan cara kasar. Dia harus membuat Reza terusir dari gedung ini selamanya, dengan cara yang paling memalukan. Kesempatan emas itu tiba ketika jarum jam menunjuk pukul 4 sore. Reza pamit sebentar kepada rekan kerjanya untuk menunaikan ibadah sholat asyar di musola kecil yang terletak di rubanah gedung. Niko tahu kebiasaan Reza yang selalu meninggalkan tas ransel bututnya di ruang ganti khusus office bay yang tak terkunci. Dengan langkah cepat namun hati-hati, Niko berjalan menuju meja kerja Pak Wiryawan yang kebetulan sedang kosong karena sang CEO sedang rapat di luar. Di atas meja itu tergeletak sebuah map merah tebal bertuliskan, "Sangat rahasia." Itu adalah dokumen kontrak asli proyek Grand Jakarta senilai miliaran rupiah yang baru saja ditandatangani. Dokumen yang sangat vital, yang jika hilang bisa membuat perusahaan rugi besar dan reputasinya hancur. Tengok kanan, tengok kiri. Lorong sepi. Dengan gerakan tangan yang terlatih licik, Niko menyambar map merah itu dan menyembunyikannya di balik jas mahalnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut dosa, tapi karena adrenalin kejahatan yang memuncak. Niko bergegas menuju ruang ganti OB di belakang pantry. Hidungnya mengkerut mencium aroma keringat dan sabun pel yang menyengat, kontras dengan parfum mahalnya. Di sudut ruangan, tergantung sebuah tas ransel kanvas yang warnanya sudah memudar dan penuh jahitan tangan. Itu tas milik Reza. Maaf ya, Reza. Tapi tempat sampah memang harus kembali ke tempat sampah, bisik Niko dengan senyum menyeringai yang mengerikan. Tanpa ragu, dia membuka resleting tas lusuh itu dan menyelipkan map dokumen berharga miliaran rupiah itu di antara baju ganti Reza yang kumal. Setelah memastikan resleting tertutup rapi kembali, Niko menyelinap keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kembali ke ruangannya, mengatur napas sejenak, lalu mulai berakting. Gawat, dokumennya hilang, teriak Niko tiba-tiba sambil menggebrak meja kerjanya keras-keras. Wajahnya dibuat panik berlebihan. Keamanan. Panggil keamanan sekarang. Ada maling di lantai ini. Dokumen kontrak miliaran rupiah hilang. Teriakan Niko menggema, memecah ketenangan kantor. Para karyawan berhamburan keluar dengan wajah bingung. Siska yang baru kembali dari toilet terkejut mendengar keributan itu. Sementara di bawah sana, dalam sujud sholatnya yang khusyuk, Reza sama sekali tidak menyadari bahwa badai fitnah yang sangat besar sedang bergerak menuju ke arahnya, siap menghancurkan hidupnya dalam sekejap mata. Reza tidak pernah menyangka hari kerjanya akan berakhir seperti adegan dalam film laga yang menegangkan. Belum sempat dia mengerti tuduhan apa yang diarahkan kepadanya, dua petugas keamanan bertubuh besar sudah menggiringnya paksa keluar dari ruang kerja, menjauh dari kerumunan karyawan yang berbisik-bisik. Mereka tidak membawanya ke pos satpam biasa, melainkan menyeretnya menuju sebuah lorong panjang yang tersembunyi di sayap timur gedung, area yang jarang dilewati orang umum. Suasana di lorong itu begitu sunyi dan mencekam, kontras dengan hiruk-pikuk kantor. Dindingnya dilapisi marmer dingin yang memantulkan bayangan suram. Namun, yang membuat nyali Reza menciut adalah pemandangan di hadapannya. Di sepanjang lorong itu, berbaris rapi 10 orang pria berjas hitam lengkap dengan kacamata gelap dan alat komunikasi di telinga. Mereka berdiri tegap seperti patung, dengan tangan terlipat di belakang punggung, menciptakan lorong manusia yang mengintimidasi. Tatapan mereka dingin, seolah siap menerkam siapa saja yang berani macam-macam. Di ujung lorong, seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu rapi sudah menunggu. Dia adalah Pak Baskoro,
asisten pribadi sekaligus tangan kanan Pak Wiryawan yang paling dipercaya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Di tangannya, dia memegang sebuah koper besi berwarna perak. "Reza, silakan berdiri di sini," ucap Pak Baskoro tenang, namun nada bicaranya mengandung perintah yang mutlak. Reza berdiri dengan kaki gemetar. Keringat dingin mengucur di punggungnya. "Pak, saya bersumpah saya tidak mengambil apa-apa. Saya tidak tahu kenapa dokumen itu ada di tas saya." "Demi Tuhan, Pak," bela Reza dengan suara parau. Pak Baskoro mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Reza diam. Tanpa banyak bicara, dia meletakkan koper perak itu di atas meja kecil di sampingnya dan membuka kuncinya. Klik. Koper terbuka. Mata Reza terbelalak lebar. Isinya adalah tumpukan uang tunai berwarna merah yang sangat padat dan rapi. Jumlahnya fantastis. Jauh lebih banyak dari yang pernah Reza lihat seumur hidupnya. 200 juta rupiah. "Tunai?" kata Pak Baskoro datar. Dia menatap tajam ke mata Reza. "Kami sudah menyelidiki latar belakangmu. Kami tahu ibumu sedang sekarat di rumah sakit kampung dan butuh biaya operasi segera. 50 juta, bukan? Uang di koper ini cukup untuk membiayai operasi ibumu, membelikan obat terbaik, bahkan merenovasi rumahmu di desa." Reza menelan ludah. Bayangan wajah ibunya yang kesakitan berkelebat di benaknya. Uang itu adalah jawaban dari doanya semalam. "Tapi ada syaratnya," lanjut Pak Baskoro sambil melangkah maju mendekati Reza. "Akui saja kesalahanmu. Katakan pada semua orang bahwa kamu memang mencuri dokumen itu karena terdesak ekonomi. Ambil uang ini, lalu pergi dari Jakarta sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi. Kasus kami tutup. Tidak ada polisi, dan ibumu selamat. Pilihan ada di tanganmu, Reza. Jadi pahlawan kesiangan yang masuk penjara, atau jadi anak berbakti yang menyelamatkan nyawa ibunya." Lorong itu hening. Hanya terdengar detak jantung Reza yang memburu kencang. Dia dijebak dalam situasi buah si malakama. Di satu sisi ada harga dirinya sebagai manusia jujur, di sisi lain ada nyawa ibu yang sangat dia cintai. Uang 200 juta itu seolah menatapnya, menawarkan keselamatan sekaligus kehancuran moral yang abadi. Waktu seakan berhenti berputar di lorong dingin itu. Mata Reza terpaku pada tumpukan uang merah di dalam koper yang terbuka lebar. Aroma uang kertas yang khas menguar, menggelitik indera penciumannya, menawarkan sebuah jalan keluar yang begitu mudah dari neraka kemiskinan yang selama ini menjeratnya. 200 juta rupiah. Bagi seorang petugas kebersihan dengan gaji pas-pasan, jumlah itu tak ubahnya sebuah gunung emas. Cukup satu kata, iya, dia bisa segera menelepon rumah sakit, memerintahkan dokter terbaik untuk menyelamatkan ibunya, dan bahkan memulai hidup baru di tempat lain. Setan di dalam hatinya berteriak lantang, menyuruhnya untuk menyerah. "Ambil, Reza. Apa gunanya jujur kalau ibumu mati? Apa gunanya harga diri kalau perutmu lapar? Dunia ini tidak adil, jadilah realistis." Tangan Reza terangkat perlahan, gemetar hebat saat mendekati koper itu. Jari-jarinya yang kasar hampir menyentuh lembaran uang itu. Pak Baskoro tersenyum tipis, yakin bahwa iman pemuda miskin ini akan runtuh juga oleh kekuatan uang, sama seperti orang-orang lain sebelumnya. Namun, tepat di detik-detik terakhir, bayangan wajah ibunya kembali hadir dengan sangat jelas. Bukan wajah kesakitan di rumah sakit, melainkan wajah teduh saat ibunya menyuapinya nasi garam sewaktu kecil. Terdengar kembali petua sederhana yang selalu diulang-ulang sang ibu. "Reza, kita boleh miskin harta, tapi jangan pernah miskin akhlak. Jangan pernah bawa pulang barang yang bukan hakmu, karena ibu tidak sudi makan dari uang haram." Dada Reza sesak oleh isak tangis yang tertahan. Jika dia mengambil uang ini dengan cara mengaku sebagai pencuri, dia mungkin menyelamatkan raga ibunya. Tapi dia akan membunuh jiwa dan kebanggaan wanita tua itu. Dia akan pulang membawa uang, tapi kehilangan kehormatannya sebagai seorang anak. Dengan sisa kekuatan tekad yang ada, Reza menarik tangannya kembali. Dia tidak mengambil uang itu. Sebaliknya, dia meraih tutup koper besi itu dan membantingnya hingga tertutup rapat. Suara benturan logam bergema keras di lorong sunyi itu, mengejutkan Pak Baskoro dan para pengawal. Reza mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah, tapi tatapannya menyala dengan keberanian yang luar biasa. Dia menatap lurus ke arah mata Pak Baskoro, tanpa rasa takut sedikitpun. "Maaf, Pak,
ucap Reza dengan suara bergetar namun lantang. Bapak benar, saya orang miskin. Saya sangat butuh uang itu untuk nyawa ibu saya. Tapi, Pak, ibu saya tidak pernah melahirkan seorang pencuri. Ibu saya membesarkan saya dengan keringat halal, bukan dengan uang suap dan kebohongan. Reza menyeka air matanya kasar dengan lengan bajunya. Silakan Bapak lapor polisi. Silakan Bapak jebloskan saya ke penjara. Saya akan hadapi semuanya untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya lebih baik mati di dalam penjara dengan kepala tegak sebagai orang jujur, daripada hidup mewah di luar sana tapi sebagai pengkhianat dan pembohong. Simpan uang Bapak, harga diri saya tidak dijual. Tanpa menunggu jawaban, Reza memutar tubuhnya. Dia melangkah pergi meninggalkan koper berisi uang 200 juta itu, seolah itu hanyalah tumpukan sampah. Langkahnya terseok dan berat, membayangkan nasib ibunya, tapi hatinya merasa ringan karena telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak tahu bahwa di ujung lorong itu, Pak Baskoro justru tersenyum lebar, bukan karena mengejek, tapi karena rasa hormat yang mendalam. Dia segera menekan tombol di alat komunikasinya dan berbisik, "Pak Wiryawan, kita sudah menemukannya. Dia lulus ujian mutlak." Keesokan paginya, suasana di gedung Adiguna terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Belum sempat para karyawan menyeduh kopi pagi mereka, sebuah pengumuman lewat pengeras suara menggema ke seluruh penjuru lantai, memerintahkan seluruh staf dari semua divisi, mulai dari petugas keamanan, office boy, hingga manajer senior, untuk segera berkumpul di aula utama di lantai dasar. Tidak ada yang tahu pasti apa alasannya. Namun desas-desus tentang pencurian besar sudah menyebar cepat seperti api yang menyambar bensin. Aula besar itu kini sesak dipenuhi ratusan orang. Di panggung utama, berdiri Niko dengan setelan jas mahalnya yang licin. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kemenangan yang meluap-luap. Dia berdiri tegak di depan mimbar, menatap kerumunan karyawan dengan dagu terangkat tinggi, seolah dia adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan dunia. Di sisi panggung, Reza berdiri dengan kepala tertunduk, diapit oleh dua petugas keamanan. Wajahnya lelah, matanya sembab sisa menangis semalam, namun anehnya, tubuhnya tetap tegak. Tidak ada getaran ketakutan lagi di sana, hanya kepasrahan seorang hamba yang berserah diri pada takdir. Niko mengetuk mikrofon beberapa kali, meminta perhatian. Suara dengungan di ruangan itu seketika senyap. "Selamat pagi rekan-rekan semua," seru Niko dengan suara lantang yang sengaja dibuat berwibawa. "Maaf mengganggu waktu kerja kalian. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk memberikan pelajaran penting. Seperti yang kalian dengar, kemarin perusahaan kita hampir kehilangan dokumen kontrak senilai miliaran rupiah. Dan pelakunya..." Niko menunjuk wajah Reza dengan jari telunjuknya, sebuah gestur yang sangat tidak sopan. "Pelakunya ada tepat di depan mata kalian. Siapa lagi kalau bukan Reza, si office boy yang selama ini sok alim dan sok jujur itu?" Gumam kaget terdengar dari para penonton. Banyak yang tidak percaya karena mengenal Reza sebagai pemuda yang sopan. Namun, Niko tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk berpikir. "Diam," bentak Niko. "Jangan tertipu tampang polosnya. Kemarin saya sendiri yang menemukan dokumen itu di dalam tas busuknya. Ini bukti bahwa orang miskin memang tidak bisa dipercaya memegang amanah. Mentalnya mental maling. Dia pikir dia bisa membodohi saya? Tidak semudah itu." Niko tertawa kecil, tawa yang merendahkan. Dia berjalan mendekati Reza, lalu berbisik namun suaranya tetap terdengar lewat mikrofon. "Lihat dirimu sekarang, Reza. Sudah miskin, ibunya sakit, sekarang jadi narapidana. Habis sudah masa depanmu. Ini akibatnya kalau berani melawan saya." Di tengah cemoohan dan tatapan sinis sebagian orang yang termakan omongan Niko, ada satu pasang mata yang menatap Reza dengan cara berbeda. Di barisan paling belakang, tersembunyi di antara kerumunan staf magang, Siska berdiri tenang. Dia tidak ikut berbisik, tidak juga terlihat cemas. Wajahnya dingin, namun matanya memancarkan kehangatan saat bertemu pandang dengan Reza. Reza yang sekilas melihat ke arah Siska, menangkap sebuah isyarat halus. Siska mengangguk pelan, sangat pelan, seolah ingin berkata, "Tenang saja, kebenaran tidak akan pernah kalah." Tatapan Siska itulah yang membuat Reza mampu tetap bernapas di tengah sesaknya fitnah yang sedang mencekik lehernya. Dia diam saja dimaki-maki oleh Niko,
karena dia tahu, pengadilan Tuhan, atau mungkin pengadilan pemilik gedung ini, akan segera dimulai. Saat Nico sedang berapi-api menikmati panggung kemenangannya, tiba-tiba terdengar suara debuman keras dari arah pintu utama aula. Pintu ganda yang terbuat dari kayu jati ukir itu terbuka lebar dengan serentak, membungkam ocehan Nico seketika. Seluruh pasang mata di ruangan itu, yang tadinya tertuju pada Reza, kini beralih ke ambang pintu dengan napas tertahan. Di sana, berdiri sosok yang auranya sanggup membuat satu ruangan membeku. Itu adalah Pak Wiryawan, pemilik tunggal Adiguna Group, sang raja di gedung pencakar langit ini. Berbeda dengan penampilan lusuh bapak tua yang ditemui Reza di halte bus semalam, pagi ini Pak Wiryawan tampil selayaknya penguasa bisnis. Dia mengenakan setelan jas hitam buatan Italia yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna, dasi sutra merah marun, dan sepatu kulit yang kilaunya menyaingi lantai marmer. Di belakangnya, berbaris rapi para direksi senior dan belasan pengawal berbadan kekar yang siap menyapu jalan bagi sang atasan. Keheningan yang mencekam melanda aula. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan batuk pun ditahan. Suara langkah kaki Pak Wiryawan yang tegas menggema di lantai, tap tap tap, setiap langkahnya seolah menghitung mundur nasib seseorang di ruangan itu. Melihat kedatangan bos besarnya, wajah Nico berubah cerah seketika. Senyum penjilat langsung terpasang di bibirnya. Dia mengira Pak Wiryawan datang khusus untuk memberikan apresiasi atas keberhasilannya menangkap pencuri dokumen. Dengan tergesa-gesa, Nico turun dari mimbar dan berlari kecil menyambut Pak Wiryawan, membungkukkan badannya sedalam mungkin seperti pelayan yang menyambut raja. Selamat pagi, Pak Wiryawan. Sebuah kehormatan Bapak bisa hadir di sini. Sapa Nico dengan suara yang dibuat sehalus mungkin, kontras dengan bentakannya pada Reza tadi. Bapak datang di saat yang tepat. Saya baru saja hendak mengumumkan bahwa divisi saya berhasil menyelamatkan aset perusahaan. Saya sudah menangkap tikus kotor yang berani mencuri dokumen rahasia kita. Pak, itu dia orangnya, si OB yang tidak tahu diri itu. Nico menunjuk Reza dengan penuh semangat, berharap mendapat tepukan di bahu atau pujian dari sang CEO. Namun, reaksi Pak Wiryawan sungguh di luar dugaan. Pria parubaya itu tidak tersenyum sedikitpun. Wajahnya datar, dingin, dan tatapannya tajam menusuk langsung ke manik mata Nico. Dia sama sekali tidak menoleh ke arah Reza. Dia membiarkan tangan Nico yang hendak menyalaminya menggantung di udara tanpa sambutan. Oh, jadi kamu sudah menangkap pelakunya, Nico? Tanya Pak Wiryawan. Suaranya rendah, tenang, namun memiliki getaran intimidasi yang kuat yang membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. Benar, Pak. Buktinya ada di tangan saya. Dokumen itu ditemukan di tasnya. Jawab Nico, mulai merasa gugup karena respons bosnya yang tidak sehangat harapannya. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Pak Wiryawan melangkah maju satu langkah, membuat Nico refleks mundur karena terintimidasi. Kamu yakin sekali dengan tuduhanmu itu, Nico? Kamu yakin tidak ada kesalahan sedikit pun dalam penyelidikan yang kamu lakukan? Tanya Pak Wiryawan lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Saya yakin 100%. Pak, tidak mungkin salah. Jawab Nico terbata-bata, berusaha mempertahankan keyakinannya meski hatinya mulai ciut. Pak Wiryawan akhirnya tersenyum, namun itu bukan senyum keramahan. Itu adalah senyum miring yang mengerikan, senyum seorang predator yang siap menerkam mangsanya yang sudah terperangkap. Dia menepuk bahu Nico pelan, namun tepukan itu terasa berat seolah beban 1 ton jatuh ke pundak Nico. Bagus kalau kamu yakin, ucap Pak Wiryawan sambil berbalik menghadap ke layar proyektor raksasa yang ada di belakang panggung. Dia mengangkat tangannya, memberi kode pada operator di ruang kontrol. Tapi di perusahaan saya, keadilan tidak didasarkan pada omongan manis seorang manajer. Keadilan didasarkan pada fakta. Mari kita lihat bersama, siapa sebenarnya tikus yang kamu maksud itu di layar besar ini. Layar putih raksasa di belakang panggung perlahan menyala, memancarkan cahaya terang yang menyilaukan mata. Jantung Nico berdetak tidak karuan, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Operator di ruang kontrol menekan tombol putar, dan video pertama pun muncul dengan resolusi tinggi yang tak terbantahkan. Video itu menampilkan rekaman kamera tersembunyi di ruang ganti office B. Tanggal dan jam yang tertera di pojok layar menunjukkan waktu kemarin sore, tepat saat Reza sedang menunaikan ibadah sholat. Di layar,
Terlihat jelas sosok Niko dengan setelan jas mahalnya mengendap-endap masuk seperti pencuri amatir. Wajahnya terlihat jelas menoleh ke kanan dan kiri, memastikan situasi aman. Dengan gerakan cepat dan licik, tangan Niko merogoh balik jasnya, mengeluarkan map merah tebal, dokumen kontrak yang katanya hilang itu, dan memaksanya masuk ke dalam tas ransel butut milik Reza yang tergantung di dinding. Hah? Suara kaget serentak terdengar dari ratusan karyawan di aula. Mereka menutup mulut tak percaya. Bisik-bisik mulai berdengung seperti lebah. Gila, ternyata Pak Niko yang naruh. Jahat banget sih jebak orang kecil kayak gitu. Wajah Niko seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Dia ingin berteriak menyangkal, tapi lidahnya keluh. Belum sempat dia mencari alasan, video kedua langsung diputar. Kali ini suasananya berbeda. Layar menampilkan lorong sepi yang suram. Di sana terlihat Reza berdiri di hadapan koper terbuka yang berisi uang tunai 200 juta rupiah. Kualitas audionya begitu jernih, sehingga suara di video itu menggema ke seluruh aula, membungkam semua orang. Terdengar suara Reza yang bergetar namun tegas menolak tawaran itu. Maaf Pak, saya miskin dan butuh uang, tapi saya bukan pencuri. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan 200 juta atau berapapun. Saya lebih baik mati di dalam penjara dengan kepala tegak sebagai orang jujur. Kata-kata itu menghantam hati setiap orang yang mendengarnya. Keheningan di aula berubah menjadi rasa haru yang mendalam. Beberapa karyawati bahkan terlihat menyeka air mata mereka. Mereka yang tadinya memandang rendah Reza, kini menatap pemuda itu dengan pandangan hormat dan kagum. Mereka baru saja menyaksikan bukti integritas yang sangat langka di zaman sekarang. Seorang pemuda miskin yang menolak kekayaan haram demi prinsip hidupnya. Sebaliknya, tatapan semua orang kini beralih ke Niko dengan sorot mata penuh kebencian dan jijik. Niko mundur teratur, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh kemejanya. Dia merasa telanjang di depan ratusan orang. Topeng, manajer sukses dan berwibawa, yang selama ini dia pakai telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah aslinya yang busuk dan pengecut. Dia mencoba menatap Pak Wiryawan untuk memohon ampun, tapi tatapan dingin sang bos besar membuatnya sadar. Tamat sudah riwayatnya. Dia bukan lagi singa yang mengaum, melainkan tikus terjepit yang menunggu waktu untuk dibuang. Di tengah keriuhan bisik-bisik karyawan yang mencemooh Niko, Pak Wiryawan kembali mengangkat tangannya. Seketika, aula menjadi hening kembali. Wajah sang pemilik perusahaan itu masih datar, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Dia tidak lagi memandang Niko yang sudah seperti onggokan sampah di sudut panggung. Tatapannya justru beralih jauh ke belakang ruangan, ke arah barisan para pegawai magang yang berdiri berdesakan. Siska, kemari nak. Naik ke panggung, panggil Pak Wiryawan. Suaranya lembut, namun menggema jelas lewat pengeras suara. Ratusan kepala serentak menoleh ke belakang dengan wajah bingung. Mereka bertanya-tanya, untuk apa Pak Wiryawan memanggil seorang anak magang biasa di momen genting seperti ini? Siska yang dipanggil pun melangkah maju. Dia berjalan membelah kerumunan dengan langkah yang tenang dan anggun. Tidak ada lagi sikap canggung atau malu-malu yang biasa dia tunjukkan saat makan di warung tenda. Aura wibawanya tiba-tiba memancar kuat, selaras dengan aura sang ayah di atas panggung. Siska menaiki tangga panggung dan berdiri tepat di samping Pak Wiryawan. Dia melepas kacamata minus tebal yang selama ini menjadi penyamarannya, lalu menatap lurus ke arah Niko yang kini melongo dengan mulut terbuka lebar. Pak Wiryawan merangkul bahu Siska dengan bangga. Perkenalkan, ucap Pak Wiryawan lantang. Kalian mungkin mengenalnya sebagai anak magang yang polos. Tapi nama aslinya adalah Siska Wiryawan. Dia adalah putri tunggal saya, pewaris sah seluruh aset Adiguna Group, dan calon pemimpin kalian di masa depan. Bagai disambar petir di siang bolong, lutut Niko seketika lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai panggung. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Dunianya runtuh total. Gadis yang selama ini dia incar, gadis yang dia coba pikat dengan memamerkan jabatannya, dan gadis yang dia jadikan alasan untuk menindas Reza, ternyata adalah bos besarnya sendiri. Niko menyadari kebodohannya yang luar biasa fatal. Dia baru saja menggali kuburannya sendiri tepat di depan pemilik tanah makam itu. Siska menatap Niko dengan tatapan dingin, tatapan seorang atasan kepada bawahan yang tidak berguna. Dia mengambil mikrofon dari tangan ayahnya.
Niko, ucap Siska datar. Selama ini saya diam memperhatikan tingkah lakumu. Saya melihat bagaimana kamu menjilat ke atas tapi menginjak ke bawah. Kamu pikir jabatan manajer itu membuatmu berhak menghina manusia lain? Kamu salah besar. Niko mencoba merangkak mendekati kaki Siska, hendak memohon ampun. Mbak Siska, maaf. Bu Siska, saya hilaf. Saya cinta sama ibu. Cukup, potong Siska tegas. Cinta katamu? Kamu tidak tahu arti cinta. Kamu hanya mencintai jabatan dan egomu sendiri. Mulai detik ini, kamu saya pecat dengan tidak hormat. Namamu akan saya masukkan ke dalam daftar hitam asosiasi perusahaan. Jadi pastikan kamu tidak akan pernah bisa bekerja di industri ini lagi selamanya. Sekarang, keluar dari gedung saya. Atas isyarat mata dari Siska, dua petugas keamanan bertubuh kekar langsung menyergap Niko. Mereka menyeret mantan manajer sombong itu keluar dari aula layaknya menyeret karung beras. Niko berteriak-teriak memohon ampun, menangis meraung-raung, namun tidak ada satupun orang yang menaruh belas kasihan padanya. Suara pintu aula yang tertutup di belakang punggung Niko menjadi penanda akhir dari karirnya yang dibangun di atas kesombongan. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan bagi si zalim. Setelah drama penyeretan Niko berakhir, keheningan kembali menyelimuti aula besar itu. Namun, kali ini bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan penuh rasa hormat. Debu fitnah telah terusir, menyisakan kebenaran yang bersinar terang. Di atas panggung, Pak Wiryawan menarik napas panjang, lalu tatapannya yang teduh tertuju pada Reza yang masih berdiri mematung di bawah panggung, diapit oleh petugas keamanan yang kini melepaskan pegangan mereka dengan canggung. Reza, panggil Pak Wiryawan dengan suara kebapakan. Naiklah ke sini, nak. Tempatmu bukan di bawah sana sebagai terdakwa, tapi di sini, di samping saya. Dengan langkah ragu dan kaki yang masih gemetar sisa ketegangan, Reza menaiki anak tangga panggung. Dia berdiri di antara Pak Wiryawan dan Siska. Penampilannya dengan seragam office boy yang lusuh tampak sangat kontras dengan kemewahan setelan jas Pak Wiryawan. Namun hari itu, aura kejujuran Reza membuatnya terlihat jauh lebih bersinar daripada siapapun di ruangan itu. Pak Wiryawan merangkul bahu Reza erat-erat, seolah sedang merangkul anaknya sendiri. Dia menghadapkan wajahnya ke arah ratusan karyawan yang menyimak dengan saksama. Dengar baik-baik, ucap Pak Wiryawan tegas. Perusahaan ini tidak butuh 1000 orang pintar yang licik seperti Niko. Perusahaan ini butuh satu orang jujur seperti Reza. Keahlian bisa diajarkan, gelar bisa dibeli, tapi integritas adalah bawaan lahir yang tidak ternilai harganya. Pak Wiryawan menatap Reza, matanya berkaca-kaca. Reza, saya tahu beban terberatmu saat ini bukan fitnah itu, tapi ibumu yang sedang berjuang di rumah sakit. Mulai detik ini, hapus air matamu. Saya perintahkan staf saya untuk memindahkan ibumu ke ruang perawatan VVIP di rumah sakit jantung terbaik di Jakarta. Semua biaya operasi, obat-obatan, hingga pemulihan total, akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan seumur hidup. Kamu tidak perlu pusing memikirkan biaya 1 rupiah pun. Reza ternganga, bibirnya bergetar hebat. Lututnya terasa lemas, bukan karena takut, tapi karena rasa lega yang luar biasa yang menghantam dadanya. Doa-doanya di sepertiga malam telah dijawab dengan cara yang tak terduga. Namun, kejutan Pak Wiryawan belum selesai. Dan satu hal lagi, lanjut Pak Wiryawan sambil tersenyum bangga. Mulai hari ini, serahkan sapu dan alat pelmu. Saya tidak izinkan kamu membersihkan lantai lagi. Mulai hari ini, saya mengangkatmu menjadi asisten pribadi khusus saya. Kamu akan saya didik langsung, saya ajari bagaimana memimpin bisnis ini, karena saya ingin mencetak pemimpin masa depan yang punya hati nurani, bukan robot berdasi. Tangis Reza pecah seketika. Dia tidak sanggup lagi berdiri. Tubuhnya meluruh ke lantai panggung. Di hadapan ratusan orang, Reza melakukan sujud syukur yang lama sekali. Bahunya terguncang hebat menahan isak tangis bahagia. Dia yang tadinya dianggap sampah, kini diangkat derajatnya setinggi langit. Siska yang melihat pemandangan itu ikut meneteskan air mata haru, sementara seluruh karyawan di aula berdiri dan memberikan tepuk tangan gemuruh yang membahana, memberikan penghormatan pada sang permata yang baru saja ditemukan di balik debu Jakarta. Waktu berlalu begitu cepat setelah badai konflik itu mereda. Kini, penampilan Reza sudah berubah total.
Tidak ada lagi seragam biru lusuh yang berbau keringat. Tubuh tegapnya kini dibalut kemeja lengan panjang yang rapi, celana bahan yang pas, dan rambut yang disisir klimis. Dia menempati sebuah ruangan kerja kecil namun nyaman, tepat di sebelah ruangan besar Pak Wiryawan. Namun, ada satu hal yang tidak berubah dari Reza, sifat pemalu dan rendah hatinya. Meskipun jabatannya sudah naik kelas, dia masih sering merasa canggung, terutama jika berhadapan dengan Siska. Siang itu, Reza sedang fokus mempelajari jadwal rapat Pak Wiryawan di layar komputernya. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka pelan. Siska menyelinap masuk dengan langkah jinjit, wajahnya dihiasi senyum jahil. Dia tidak lagi memakai baju magang, melainkan dress kasual yang membuatnya terlihat sangat cantik dan segar. Reza yang menyadari kehadiran seseorang langsung berdiri tegak, sikap sempurna layaknya prajurit bertemu komandan. Selamat siang, Bu Siska. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Ibu mencari Pak Wiryawan? Sapa Reza dengan nada kaku dan sangat formal. Tangannya saling meremas gugup. Siska seketika cemberut. Dia melipat kedua tangannya di dada, pura-pura marah. Ibu, sejak kapan aku jadi tua begitu, Mas Reza? Dan sejak kapan kita jadi kaku begini? Dulu pas makan di warung tenda, ngomongnya santai aja. Kok sekarang aku dipanggil ibu sih? Wajah Reza memerah padam sampai ke telinga. Tapi kan, Mbak Siska itu putri pemilik perusahaan. Atasan saya. Nggak sopan kalau saya panggil nama saja, Bu Mbak. Siska tertawa gemas melihat tingkah Reza yang salah tingkah. Dia berjalan mendekati meja kerja Reza, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit, membuat Reza refleks memundurkan badannya karena grogi. Dengerin ya, Mas asisten pribadi, ucap Siska dengan nada menggoda. Di kantor ini, mungkin aku anak bos. Tapi kalau lagi berdua kayak gini, aku tetap Siska temen makan nasi bungkus kamu. Kalau panggil, Bu, lagi, aku potong gaji kamu 50%. Mau? Reza melongo kaget, lalu tersenyum malu-malu. Jangan dong, Mbak, nanti saya nggak bisa nabung buat nikah. Emang mau nikah sama siapa? Pancing Siska cepat. Reza garuk-garuk kepala yang tidak gatal, kehabisan kata-kata. Siska tertawa renyah, puas sekali menggoda pria polos ini. Sebelum keluar ruangan, Siska dengan cepat menempelkan secari kertas sticky note berwarna kuning cerah tepat di tengah layar monitor komputer Reza. Semangat kerjanya ya, jangan melamun terus. Ucap Siska sambil melambaikan tangan dan berlari kecil keluar ruangan, meninggalkan aroma parfum vanila yang manis. Sepeninggal Siska, Reza kembali duduk dan mengambil kertas kecil itu. Tulisan tangan Siska yang rapi tertera di sana, semangat kerjanya kakak ganteng. Jangan lupa senyum senang, dari anak magang abadi. Reza membaca tulisan itu berulang-ulang. Senyum lebar merekah di bibirnya, dan hatinya terasa hangat meletup-letup seperti kembang api. Di ruangan kecil itu, di tengah tumpukan pekerjaan, Reza merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Ternyata, jatuh cinta pada putri bos itu rasanya menakutkan, tapi juga sangat manis. Perpustakaan pribadi di kediaman mewah Pak Wiryawan kini menjadi saksi bisu transformasi hidup Reza. Ruangan itu luas, dipenuhi rak-rak kayu jati yang menjulang tinggi berisi ribuan buku bisnis dan manajemen. Di sanalah, setiap malam setelah jam kantor usai, Reza digembleng langsung oleh sang maestro bisnis. Reza duduk di meja belajar besar dengan kening berkerut dalam. Matanya menatap layar laptop yang menampilkan grafik saham, neraca keuangan, dan istilah-istilah asing yang membuat kepalanya serasa mau pecah. Bagi Reza, membersihkan noda permen karet yang membandel di karpet kantor jauh lebih mudah daripada memahami fluktuasi pasar modal. Bagaimana, Reza? Sudah paham bedanya aset lancar dan aset tetap? Tanya Pak Wiryawan sambil menyesap teh hangatnya di sofa. Reza menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jujur masih agak bingung, Pak. Angkanya banyak sekali yang menari-nari di mata saya. Tiba-tiba, Siska muncul dari balik pintu membawa nampan berisi kopi dan camilan. Papa istirahat dulu Gih, biar Siska yang ajarin Mas Reza. Cara Papa jelasin itu terlalu kaku, kayak dosen killer. Sela Siska sambil meletakkan nampan di meja. Pak Wiryawan terkekeh pelan, mengerti kode anaknya. Ya sudah, Papa tinggal sebentar ke belakang. Jangan malah pacaran ya, goda Pak Wiryawan sebelum meninggalkan ruangan. Kini tinggal mereka berdua.
Suasana menjadi hening, hanya terdengar detak jam dinding antik. Siska menarik kursi dan duduk tepat di sebelah Reza. Jarak mereka begitu dekat, hingga Reza bisa mencium aroma sampo stroberi yang manis dari rambut Siska. Jantung Reza mulai berdegup tidak karuan, konsentrasinya pada layar laptop buyar seketika. "Gini loh, Mas," ucap Siska lembut. Tubuhnya condong mendekat ke arah layar, membuat bahu mereka tidak sengaja bersentuhan. "Anggap aja aset lancar itu kayak uang kasbon yang Mas pegang, bisa dipakai kapan aja. Kalau aset tetap itu kayak sapu dan pel Mas dulu, barangnya ada terus buat kerja." Penjelasan Siska sebenarnya sangat sederhana dan masuk akal, tapi otak Reza mendadak macet total. Dia tidak melihat ke arah kursor yang digerakkan Siska, melainkan mencuri pandang ke wajah serius gadis itu dari jarak dekat. Bulu mata yang lentik, hidung yang mancung, dan bibir yang bergerak lincah menjelaskan teori ekonomi. "Paham kan, Mas?" tanya Siska sambil menoleh cepat. Wajah mereka kini hanya berjarak beberapa sentimeter. Reza tersentak kaget, matanya mengerjap panik. Iya paham, Mbak." "Paham banget," jawab Reza asal, padahal dia sama sekali tidak mendengar apa-apa selain suara detak jantungnya sendiri. Siska tersenyum jahil melihat kegugupan Reza. Sengaja dia menggeser tangannya di atas meja untuk memegang mouse, dan, secara tidak sengaja, jari jemarinya menyentuh tangan Reza yang juga sedang memegang benda itu. Ada sengatan listrik imajiner yang membuat keduanya terdiam sesaat. Reza menarik tangannya seperti tersengat lebah, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Maaf, Mbak," gagap Reza. "Kok maaf? Kan gak sengaja, atau Mas Reza mau dipegang lagi?" goda Siska sambil menopang dagu, menatap Reza dengan tatapan memuja yang terang-terangan. Di balik rak buku di ujung ruangan, Pak Wiryawan yang sebenarnya belum pergi, mengintip sambil tersenyum lebar. Dia menggelengkan kepala melihat tingkah putrinya yang agresif dan calon menantunya yang polos. Dia tahu, pelajaran bisnis malam ini mungkin tidak masuk otak Reza, tapi pelajaran tentang kemistri cinta sedang mereka pelajari dengan nilai sempurna. 1 tahun telah berlalu sejak badai fitnah itu mereda. Waktu berputar dengan cepat, mengubah banyak hal di gedung Adiguna, namun perubahan yang paling mencolok terjadi pada sosok Reza. Jika kalian melihatnya sekarang, mungkin kalian tidak akan percaya bahwa dia adalah pemuda yang dulu setiap pagi mengepel lobi dengan seragam biru lusuh. Hari ini adalah hari besar. Di ruang rapat utama yang dindingnya terbuat dari kaca transparan, sedang berlangsung presentasi evaluasi tahunan. Reza berdiri tegak di ujung meja panjang oval yang dikelilingi oleh para kepala divisi dan jajaran direksi senior. Penampilannya sungguh manglingi. Tubuhnya yang tegap kini dibalut setelan jas slim fit berwarna biru dongker yang pas di badan, rambutnya ditata rapi dengan pomade, dan sepatu kulitnya mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Reza memegang kendali presentasi dengan penuh percaya diri. Tidak ada lagi gagap atau rasa minder yang dulu menghantuinya. Suaranya terdengar bariton, tenang, namun penuh wibawa saat menjelaskan grafik pertumbuhan perusahaan di layar proyektor. "Bapak dan Ibu sekalian," ucap Reza sambil menunjuk data di layar. "Keuntungan kita meningkat bukan karena kita menekan biaya operasional sekecil mungkin, tapi karena kita mulai memanusiakan karyawan di level terbawah. Saat petugas kebersihan, satpam, dan staf admin merasa dihargai, mereka bekerja dengan hati. Dan hati yang bekerja akan menghasilkan kualitas yang tidak bisa dibeli dengan uang." Para peserta rapat mengangguk kagum. Mereka terkesima. Dulu mereka meremehkan keputusan Pak Wiryawan mengangkat mantan office boy menjadi manajer operasional. Tapi hari ini, Reza membuktikan bahwa dia bukan hanya bermodal keberuntungan, tapi juga kecerdasan dan empati yang tinggi. Gaya kepemimpinan Reza sangat berbeda dengan Niko yang otoriter. Reza memimpin dengan merangkul, mendengarkan, dan memberi solusi. Di pojok ruangan, duduklah Siska. Dia menopang dagu dengan kedua tangannya, matanya tak berkedip menatap Reza yang sedang bersinar di depan sana. Ada rasa bangga yang meletup-letup di dadanya melihat pria yang dicintainya kini menjadi sosok yang disegani. Namun, senyum bangga Siska perlahan berubah menjadi cemberut lucu. Dia menyadari sesuatu yang mengganggu. Beberapa karyawati muda dan sekretaris divisi lain yang hadir di rapat itu, terlihat berbisik-bisik sambil curi-curi pandang ke arah Reza dengan tatapan memuja. "Wah, Pak Reza ganteng banget ya hari ini. Wibawanya itu loh, bikin meleleh,"
bisik seorang sekretaris yang duduk tak jauh dari Siska. Telinga Siska panas mendengarnya. Bibirnya mengerucut beberapa senti. Rasa cemburu tiba-tiba menyergap hatinya. Ingin rasanya dia lari ke depan, memeluk lengan Reza, dan berteriak pada semua wanita di ruangan itu, "Heh, jangan lihat-lihat. Ini calon masa depanku tahu." Tapi tentu saja Siska menahan diri. Dia hanya bisa mendengus kesal sambil mematahkan pensil kayu yang dipegangnya tanpa sadar. Krek! Suara patahan itu membuat beberapa orang menoleh, tapi Siska pura-pura sibuk membaca dokumen dengan wajah ditekuk. Reza yang sekilas melihat ekspresi masam Siska dari kejauhan, hanya bisa tersenyum tipis. Bingung namun merasa gemas melihat tingkah bos kecilnya itu. Dia belum sadar bahwa pesonanya kini telah menjadi magnet baru di kantor itu. Kesuksesan Reza sebagai manajer muda yang fenomenal ternyata tidak hanya menjadi buah bibir di internal gedung Adiguna, tetapi juga terdengar hingga ke telinga para pesaing bisnis. Integritas dan kecerdasan Reza ibarat magnet yang menarik perhatian banyak hiu besar di lautan bisnis Jakarta. Salah satunya adalah PT Megah Corp, perusahaan raksasa yang sudah lama menjadi rival abadi Pak Wiryawan. Malam itu, Reza memenuhi undangan makan malam di sebuah restoran bintang 5 yang terletak di puncak gedung tertinggi di Jakarta Pusat. Dia mengira ini adalah pertemuan bisnis biasa antar perusahaan. Namun, saat dia tiba, yang menyambutnya bukanlah tim negosiasi, melainkan CEO Megah Corp sendiri, Pak Burhan. Pria itu duduk santai sambil menghisap cerutu mahal, tersenyum lebar melihat kedatangan Reza. "Silakan duduk, Reza." Anak muda yang sedang naik daun. Sapa Pak Burhan ramah, namun matanya meneliti Reza dari atas ke bawah seperti sedang menaksir harga sebuah barang antik. Setelah berbasa-basi sejenak tentang menu makanan, Pak Burhan langsung ke inti pembicaraan. Dia mengeluarkan sebuah map kulit dari tas kerjanya dan menyorongkannya ke hadapan Reza. "Saya orang yang tidak suka bertele-tele, Reza. Saya tahu berapa gaji yang diberikan Wiryawan padamu. Cukup besar untuk ukuran mantan office boy, tapi remah-remah bagi saya," ucap Pak Burhan dengan nada meremehkan namun menggoda. "Di dalam map itu ada kontrak kerja. Jika kamu bersedia pindah ke Megah Corp sekarang juga, saya tawarkan gaji 3 kali lipat dari yang kamu terima saat ini. Fasilitas apartemen mewah di Senayan, dan mobil dinas terbaru pilihanmu sendiri. Tanda tangan saja, dan besok hidupmu berubah lagi." Reza terdiam menatap map itu. 3 kali lipat. Angka yang fantastis. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa membelikan rumah besar untuk ibunya di kampung, bahkan membeli sawah berhektar-hektar. Godaan duniawi kembali datang, kali ini bukan dalam bentuk suap haram, melainkan tawaran kerja profesional yang legal. Siapapun pasti akan langsung menyambar kesempatan emas ini tanpa berpikir 2 kali. Pak Burhan tersenyum miring, yakin umpannya akan dimakan. "Ayolah, Reza. Wiryawan itu sudah tua, perusahaannya kuno. Kamu butuh tempat yang lebih besar untuk sayapmu. Jangan bodoh karena perasaan hutang budi." Reza perlahan menutup map itu dan mendorongnya kembali ke arah Pak Burhan. Senyum santun namun tegas terukir di wajahnya. "Terima kasih atas tawaran Bapak yang luar biasa ini. Jujur, saya tersanjung karena Bapak menilai saya setinggi itu," ucap Reza tenang. "Tapi maaf, Pak. Saya tidak bisa menerimanya." Alis Pak Burhan terangkat tinggi, kaget. "Kamu menolak? Apa kurang banyak? Sebut saja angkanya." "Bukan soal angka, Pak," jawab Reza sambil menatap lurus mata lawan bicaranya. "Saat saya masih menjadi debu yang tidak dilihat orang, Pak Wiryawanlah yang memungut saya, membersihkan saya, dan memberi saya kesempatan untuk bersinar. Beliau memanusiakan saya saat dunia menginjak saya. Bagi saya, loyalitas dan rasa terima kasih itu tidak ada harganya di pasaran, Pak. Itu tidak dijual." Reza bangkit dari kursinya, merapikan jasnya. "Permisi, Pak Burhan. Makan malamnya enak, tapi nasi bungkus di kantor Pak Wiryawan rasanya lebih berkah bagi saya." Reza berjalan keluar restoran dengan langkah ringan. Dia meninggalkan cek kosong dan kemewahan yang ditawarkan pesaing, memilih untuk tetap setia pada orang yang telah mengangkat derajatnya. Dia tidak tahu bahwa keputusan malam ini akan membawanya pada hadiah yang jauh lebih besar dari sekadar materi. Kabar tentang penolakan Reza terhadap tawaran menggiurkan dari PT Megah Corp ternyata menyebar lebih cepat dari angin. Sore harinya,
Tepat saat langit Jakarta mulai disapu warna jingga keemasan tanda matahari akan terbenam, Reza dipanggil menghadap ke ruangan Pak Wiryawan. Namun kali ini, dia tidak diminta masuk ruang kerja, melainkan diajak ke balkon pribadi yang luas di lantai teratas gedung, tempat di mana Pak Wiryawan biasa merenung sambil menatap hiruk-pikuk kota. Reza melangkah dengan hati berdebar. Dia sempat khawatir, apakah pertemuannya dengan Pak Burhan semalam dianggap sebagai pelanggaran etika? Sesampainya di balkon, dia melihat punggung Pak Wiryawan yang berdiri tegak menghadap pagar pembatas, angin sore menerbangkan sedikit ujung jasnya. "Bapak memanggil saya?" tanya Reza sopan sambil menundukkan sedikit kepalanya. Pak Wiryawan berbalik perlahan. Wajahnya serius, tidak bisa ditebak. "Saya dengar semalam kamu makan enak dengan Burhan. Dia menawarkan angka yang fantastis, bukan? 3 kali lipat gaji, apartemen mewah, mobil dinas. Kenapa kamu tolak? Reza? Apa kamu bodoh?" Reza tertegun sejenak, lalu menjawab dengan mantap. "Maaf, Pak. Bagi saya, kesetiaan bukan soal matematika. Bapak memberi saya kehidupan saat saya tidak punya apa-apa. Saya tidak akan menggigit tangan yang memberi saya makan hanya karena ada orang lain yang menawarkan makanan lebih banyak." Mendengar jawaban itu, pertahanan wajah serius Pak Wiryawan runtuh seketika. Dia tertawa lepas, tawa seorang ayah yang bangga pada anaknya. Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Reza keras-keras. "Jawaban yang luar biasa," puji Pak Wiryawan dengan mata berbinar. "Kamu tahu, Reza, orang pintar di dunia ini banyak, tapi orang setia itu langka. Karena kamu sudah membuktikan loyalitasmu, saya tidak akan membiarkan kamu rugi. Mulai bulan depan, saya naikkan gajimu 5 kali lipat dari tawaran Burhan. Anggap itu apresiasi saya." Reza terbelalak, mulutnya menganga tak percaya. 5 kali lipat. "Pak, itu terlalu banyak. Pak, saya tidak pantas." "Hus, terima saja. Itu rezekimu," potong Pak Wiryawan cepat. Lalu wajahnya kembali berubah serius. Kali ini lebih lembut dan intens. "Tapi sebenarnya, bukan cuma itu yang ingin saya tawarkan. Ada satu posisi lagi yang kosong. Posisi yang jauh lebih penting dari sekadar manajer atau direktur. Tapi posisi ini punya syarat berat." "Posisi apa, Pak?" "Saya siap belajar," tanya Reza antusias, mengira ini soal pekerjaan baru. Pak Wiryawan menatap dalam-dalam ke mata Reza. "Posisi sebagai pendamping hidup putri saya, Siska. Saya tawarkan kamu untuk menikahi dia." Dunia seakan berhenti berputar bagi Reza. Gelas kopi yang ada di meja di sebelahnya mungkin akan pecah kalau dia pegang saking gemetarnya. Menikah dengan Mbak Siska, Pak?" "Iya," jawab Pak Wiryawan tenang. "Saya tidak butuh menantu kaya raya atau anak pejabat. Uang saya sudah banyak. Saya cuma butuh laki-laki jujur yang bisa menjaga Siska dengan nyawanya. Dan saya melihat itu ada di kamu. Tapi syaratnya satu, kalian harus saling mencintai. Saya tidak mau ada paksaan. Kalau kamu memang suka sama anak saya yang manja itu, kejarlah dia. Saya restui." Pak Wiryawan menepuk pipi Reza yang masih mematung karena syok, lalu pergi meninggalkan balkon sambil bersenandung kecil, membiarkan Reza berdiri sendirian di bawah langit senja dengan jantung yang meledak-ledak saking bahagianya. Malam minggu itu, Reza tidak membawa mobil dinas mewah barunya. Dia justru menjemput Siska menggunakan sepeda motor metik lamanya yang sudah dicuci bersih. Dan yang lebih mengejutkan, Siska sama sekali tidak keberatan. Gadis yang biasa hidup di istana itu justru terlihat sangat antusias, mengenakan kaos polos dan celana jeans, siap berpetualang. Tujuan mereka bukan restoran bintang 5 dengan lilin-lilin mahal, melainkan sebuah pasar malam yang riuh di pinggiran kota. Suasana di sana begitu hidup. Aroma jagung bakar dan gula kapas memenuhi udara, bercampur dengan gelak tawa anak-anak dan musik dangdut yang diputar dari pengeras suara pedagang. "Wah, Mas Reza, lihat itu arum manisnya besar banget. Ayo beli," seru Siska girang sambil menarik lengan jaket Reza. Matanya berbinar-binar melihat gulali berwarna merah muda itu. Reza tersenyum melihat tingkah Siska. Siapa sangka, pewaris tunggal perusahaan raksasa ini bisa sebahagia itu hanya karena jajanan seharga Rp10.000. Mereka berjalan beriringan membelah keramaian, berbagi tawa, dan melupakan sejenak status atasan dan bawahan. Bagi Reza,
Melihat tawa lepas Siska di tengah kesederhanaan ini, jauh lebih indah daripada pemandangan kota dari gedung kantornya. Setelah lelah berkeliling, Reza mengajak Siska naik ke wahana biang lala. Roda raksasa itu berputar perlahan, membawa mereka naik semakin tinggi, menjauhi keramaian di bawah sana. Ketika keranjang mereka berhenti tepat di puncak tertinggi, suasana mendadak menjadi hening dan syahdu. Angin malam berhembus pelan, dan hamparan lampu kota Jakarta terlihat berkerlap-kerlip indah di kejauhan. Reza menatap wajah Siska yang terkena bias cahaya lampu biang lala. Cantik sekali. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat presentasi di depan direksi. Dia teringat restu Pak Wiryawan di balkon tempo hari. Ini saatnya. Siska yang sadar sedang diperhatikan, menoleh dan tersenyum manis. Kenapa lihatin aku kayak gitu, Mas? Ada gula kapas nempel di pipi ya? Reza menggeleng pelan, lalu menarik napas panjang. Siska juga tampak ingin mengatakan sesuatu. Ajaibnya, tanpa aba-aba, mereka membuka mulut secara bersamaan. Aku suka sama kamu. Kalimat itu meluncur serentak dari bibir keduanya. Hening sejenak. Lalu, tawa mereka pecah bersamaan. Rasa canggung yang tadi menyelimuti seketika lenyap digantikan rasa geli yang membahagiakan. Ternyata hati mereka sudah tersambung di frekuensi yang sama. Reza memberanikan diri menggenggam tangan Siska. Tangannya hangat dan lembut. Dia menatap mata gadis itu dalam-dalam, kali ini dengan tatapan serius. Yes, ucap Reza lembut. Aku nggak punya harta warisan 7 turunan. Aku juga belum bisa janjiin kamu hidup bak putri raja setiap hari. Tapi aku punya satu hati yang janji nggak akan pernah nyakitin kamu. Aku mau belajar jadi pemimpin bukan cuma di kantor, tapi juga di rumah tangga kita nanti. Kamu, mau nggak aku jadi imam kamu? Siska terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena haru yang membuncah. Dia tidak butuh cincin berlian sebesar biji jagung. Kata-kata tulus, menjadi imam, itu jauh lebih mahal nilainya bagi Siska. Mas Reza tahu nggak? Jawab Siska dengan suara serak menahan tangis bahagia. Uang papaku udah banyak. Mas, aku nggak cari cowok kaya. Aku cari cowok yang bisa bikin aku merasa aman dan dicintai apa adanya kayak Mas Reza. Jelas aku mau. Tanpa rasa malu, Siska langsung memeluk lengan Reza erat-erat, menyandarkan kepalanya di bahu bidang pria itu dengan manja. Awas ya kalau nanti Mas Reza berubah jadi galak, aku laporin papa. Ancamnya bercanda. Di puncak biang lala itu, di bawah saksi bintang-bintang dan lampu kota, dua hati yang berbeda latar belakang akhirnya bersatu. Cinta mereka membuktikan bahwa ketulusan bisa menembus tembok tebal perbedaan status sosial. Bulan berganti, dan hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Sebuah gedung pertemuan termewah di Jakarta hari itu, disulap menjadi taman surga yang indah. Bunga-bunga segar berwarna putih dan emas menghiasi setiap sudut. Lampu kristal bergantungan memancarkan cahaya kemewahan. Namun, ada pemandangan yang sangat unik dan jarang terjadi di pesta pernikahan kaum elit ibu kota. Biasanya, pesta pernikahan orang kaya dipenuhi sekat-sekat sosial. Tapi hari ini, di pernikahan Reza dan Siska, sekat itu runtuh tak bersisa. Di deretan kursi tamu VIP, kalian akan melihat pemandangan yang menggetarkan hati. Para pejabat berdasi dan rekan bisnis Pak Wiryawan duduk satu meja dengan teman-teman cleaning service seperjuangan Reza dulu. Mereka yang biasanya memegang sapu, hari ini tampil gagah dengan kemeja batik seragam yang dijahitkan khusus oleh Siska. Tawa mereka berbaur, tidak ada rasa canggung, tidak ada pandangan merendahkan. Semua melebur dalam kebahagiaan yang sama. Di atas pelaminan, Reza dan Siska berdiri bak pangeran dan putri dari negeri dongeng. Reza tampak gagah dengan beskap putih tulang, sementara Siska begitu anggun dengan kebaya modern yang menjuntai indah. Tapi, sorotan utama hari itu bukanlah pada gaun mahal atau dekorasi megah, melainkan pada sosok wanita parubaya yang duduk di kursi kehormatan di samping Pak Wiryawan. Itu adalah Ibu Reza. Wajahnya yang dulu pucat dan layu karena sakit jantung, kini tampak segar dan berseri-seri. Operasi dan perawatan terbaik yang diberikan Pak Wiryawan telah mengembalikan senyumnya. Beliau mengenakan kebaya sederhana namun elegan, memancarkan aura keibuan yang teduh. Momen paling mengharukan terjadi saat prosesi sungkeman. Musik gamelan mengalun lembut menyayat hati. Reza perlahan turun dari kursi pelaminannya.
Dia tidak hanya menunduk, tapi langsung bersimpuh mencium kaki ibunya di hadapan ribuan tamu undangan. Bahu Reza berguncang hebat, tangisnya pecah tak terbendung. "Bu," ucap Reza dengan suara parau di sela isak tangisnya. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mengajarkan Reza untuk tidak mencuri. Terima kasih sudah mendidik Reza jadi orang jujur. Kalau bukan karena doa dan didikan ibu, Reza nggak mungkin ada di sini. Kehormatan ini milik ibu." Ibu Reza mengelus kepala putranya dengan tangan yang gemetar karena haru. Air matanya menetes jatuh membasahi belangkon Reza. "Ibu bangga sama kamu, Nak. Kamu mengangkat derajat ibu bukan dengan harta, tapi dengan akhlakmu." Suasana hening seketika. Banyak tamu undangan yang ikut menyeka air mata mereka menyaksikan adegan itu. Pak Wiryawan, sang konglomerat yang disegani, kemudian melakukan hal yang mengejutkan. Dia ikut berdiri, membungkukkan badannya, dan menyalami tangan Ibu Reza dengan penuh takzim, seolah dia sedang berhadapan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya. "Terima kasih, Bu," kata Pak Wiryawan tulus. "Ibu adalah besan yang luar biasa. Terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan permata seindah Reza untuk mendampingi putri saya." Hari itu, pesta pernikahan mereka bukan sekadar perayaan cinta dua insan, tapi perayaan kemenangan nilai-nilai kehidupan. Bahwa kejujuran dan bakti kepada orang tua adalah mahkota terindah yang bisa dikenakan oleh seorang manusia. Pagi pertama sebagai sepasang suami istri dimulai dengan sinar matahari hangat yang menerobos masuk ke celah jendela rumah baru mereka. Rumah itu adalah hadiah pernikahan dari Pak Wiryawan, tidak terlalu besar seperti istana, tapi sangat nyaman dan asri. Di dapur yang masih kinclong dan penuh perabotan baru, Siska sudah bangun lebih awal. Dia mengenakan celemek bermotif bunga-bunga, rambutnya diikat asal, dan wajahnya penuh tekad. Sebagai istri yang baik, Siska ingin memberikan kejutan sarapan romantis untuk suaminya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan hanya putri manja yang taunya cuma tunjuk jari. Menu pilihannya pagi ini adalah pankek madu yang terlihat mudah di video tutorial memasak. "Tepung, telur, susu gampanglah ini," gumam Siska percaya diri sambil mengaduk adonan dengan semangat berapi-api. Dia menuangkan adonan ke atas teflon panas. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Tapi karena terlalu asyik membalas pesan ucapan selamat di ponselnya, Siska lupa mengecilkan api. Bau hangus mulai tercium. Asap hitam tipis mulai mengepul dari wajan, lalu semakin tebal memenuhi dapur. Kok bau gosong? Siska panik. Dia berusaha membalik adonan itu, tapi pankeknya sudah berubah wujud menjadi lempengan hitam pekat dan keras seperti batu kali. Asap semakin pekat, membuat Siska terbatuk-batuk sambil mengibaskan tangannya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki tergopoh-gopoh dari arah kamar tidur. Reza berlari kencang masuk ke dapur dengan wajah panik. Tangannya memegang tabung pemadam api ringan, apar, kecil yang memang tersedia di lorong rumah. Dia mengira rumah barunya kebakaran. Kebakaran? "Minggir, Yang, bahaya," teriak Reza siap menyemprot. Namun, gerakan Reza terhenti seketika. Dia melihat tidak ada api yang berkobar, hanya asap dari teflon dan istrinya yang berdiri mematung dengan wajah cemong terkena noda tepung dan arang. Siska memegang spatula dengan wajah mau menangis, bibirnya melengkung ke bawah membentuk ekspresi paling memelas sedunia. Reza menurunkan tabung pemadam apinya, lalu tak kuasa menahan tawa. "Ya ampun, sayang, aku kira kompor meledak, ternyata kamu lagi eksperimen bikin kerupuk arang ya." "Ih, Mas Reza jahat," rengek Siska sambil menghentakkan kakinya manja. "Aku tuh mau bikin pankek buat kamu. Tapi dia malah gosong sendiri, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Wajannya yang salah." Reza meletakkan tabung pemadam itu di lantai, lalu berjalan mendekati istri kecilnya yang sedang merajuk. Dia mengambil tisu basah dan dengan lembut membersihkan noda hitam di hidung mancung Siska. Iya, wajahnya yang nakal," bujuk Reza sambil menahan senyum geli. "Udah, nggak apa-apa. Niat kamu itu udah manis banget, lebih manis dari madu. Tapi kayaknya untuk keselamatan perut kita berdua, mendingan kita makan sereal aja ya pagi ini." Siska akhirnya tertawa kecil, meski masih malu. "Maafin aku ya, Mas. Masak air aja aku kadang hangus." "Nggak masalah.
Kamu nggak perlu jago masak buat jadi istri yang sempurna buat aku. Cukup ada di samping aku aja. Aku udah kenyang kok. Gombal Reza sambil mencubit pipi Siska yang gembil. Pagi itu, sarapan romantis ala hotel bintang 5 batal total. Mereka berdua berakhir duduk di meja makan, menyantap sereal coklat dengan susu dingin, sambil suap-suapan dan tertawa membahas tragedi, pankek batu, itu. Kesempurnaan rumah tangga mereka justru terlihat dari ketidaksempurnaan kecil yang mereka tertawakan bersama. 3 tahun telah berlalu sejak pernikahan yang mengharukan itu. Roda kehidupan terus berputar, namun kali ini berputar membawa kebahagiaan yang tak henti-hentinya bagi Reza dan keluarganya. Minggu pagi yang cerah itu, taman belakang rumah mereka dipenuhi oleh suara tawa yang paling merdu di dunia, yaitu tawa seorang anak kecil. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun dengan pipi gembil, sedang berlarian mengejar bola di atas rumput hijau yang terpotong rapi. Dia adalah buah hati Reza dan Siska, permata kecil yang melengkapi kebahagiaan mereka. Namun, pemandangan yang paling menyejukkan hati bukanlah si kecil yang sedang bermain, melainkan 2 sosok parubaya yang menemaninya. Di bangku taman, terlihat Pak Wiryawan yang dulunya dikenal sebagai CEO bertangan besi, kini sedang merangkak di rumput, berpura-pura menjadi kuda untuk dinaiki cucunya. Jas mahalnya sudah lama ditinggalkan, berganti dengan kaos oblong santai. Di sebelahnya, Ibu Reza duduk tersenyum lebar sambil memegang piring berisi potongan buah. 2 besan yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda itu, konglomerat dan petani desa, kini duduk berdampingan, tertawa bersama, disatukan oleh cinta yang sama kepada cucu mereka. Tidak ada lagi sekat kaya dan miskin, yang ada hanyalah kehangatan keluarga. Dari teras rumah, Reza berdiri sambil merangkul pinggang Siska. Mereka menatap pemandangan indah itu dengan mata berkaca-kaca. Reza menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan dan rasa syukur yang memenuhi rongga dadanya. Kamu tahu, SIS, bisik Reza pelan. Kadang aku masih merasa ini mimpi. Dulu, impian terbesarku cuma bisa makan kenyang dan ibu sembuh. Aku nggak pernah berani bermimpi punya keluarga sebahagia ini. Siska menyandarkan kepalanya di bahu kokoh suaminya. Ini bukan mimpi, Mas. Ini adalah buah yang kamu petik dari pohon kejujuran yang kamu tanam dulu. Coba bayangkan kalau waktu itu Mas Reza ambil uang 200 juta di koper itu. Mungkin ibu selamat, tapi kita nggak akan pernah ada di sini sekarang. Reza mengangguk mantap. Dia sadar betul, keputusan sedetik di lorong dingin 3 tahun lalu itu telah mengubah garis takdirnya selamanya. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat siapa yang bertahan dalam kebenaran meski dalam keadaan terjepit, dan Tuhan akan membayarnya dengan tunai di waktu yang paling indah. Sahabat Ken Arok Productions, kisah Reza mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, bahkan di langit sekalipun. Jangan pernah takut berbuat jujur meski dunia terasa tidak adil. Karena pada akhirnya, selembar sapu yang dipegang dengan tulus, bisa berubah menjadi tongkat kesuksesan yang membawa kita terbang tinggi. Terima kasih sudah mengikuti kisah permata di balik debu Jakarta ini dari awal sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga integritas, apapun pekerjaan kita. Jangan lupa untuk terus berbuat baik hari ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Salam sukses dan bahagia untuk kalian semua.